Kalian pengen beli Mercedes? Sama, saya juga. Ya, jadi gue dari dulu sampai sekarang itu belum pernah punya yang namanya Mercedes-Benz ya. Dan di sebelah saya ada mobil punya temen lagi dijual ya. Ini Mercedes-Benz E300 Avantgarde W212. Jadi kalau misalnya kalian pengen beli Mercedes-Benz, pengen yang tahan banting ya, yang kayak W204 kan udah terkenal tahan banting. Nah, cuman kekecilan, pengen yang gedean. Nah, ini jawabannya. Ini adalah E-Class W212 yang seangkatan sama W204 ya. Dan mobil ini terkenal juga karena bandel, elektrikalnya bagus, kecuali ecu panggangnya nggak seperti kakak-kakaknya yang setelah generasi ini ya ada beberapa trouble sama kelistrikannya ya. Kadang-kadang ada aja gitu power window lah, apalah, inilah. Kalau ini tahun 2012, 60.000 km rawatan ya, elektrikalnya masih bagus semua. Ini gue cobain semua belum ada yang bermasalah. Dan W212 ini ganteng ya. Lampunya masih pakai split headlight. Yang faceliftnya justru split headlightnya udah hilang di tahun 2014 kemarin. Dan ini pakai mesin 3000 cc V6 karena dia adalah E300. Nah, kalau yang facelift udah jadi E400, mesinnya sama-sama V6 juga, tapi tenaganya dan kodenya berbeda, lebih kencang. E300 ini juga ada versi yang AMG Sportline-nya, tapi cuma Sportline aja. Jadi kalau dari eksterior beda, ada di peleknya, sama ada ya sedikit body-body biar kelihatan lebih sporty, tapi peleknya beda. Yang ini peleknya udah diganti jadi velg AMG, tapi ini velgnya nggak terlalu gede, nggak seperti mobil-mobil zaman sekarang. Dia pakai ban itu 235/45 R17 ya. Nah, ini juga desainnya kalau kita lihat spionnya mirip kayak W204. Di atasnya dia pakai atap yang kaca, jadi panoramic sunroof, ada kaca depan sama kaca belakang. Dan belakangnya ini timeless sekali. Sampai sekarang masih terlihat ganteng. Dia pakai 2 buah knalpot di sini ya, cakep banget. Ya, jadi ini mobil meskipun udah 2012, tapi udah 10 tahun lebih masih terlihat ganteng dan cakep di jalan. Ya, ini kita buka bagasinya sekarang. Oke, nah ini bagasinya sudah bisa terbuka otomatis, tapi itu masih manual. Di bawah sini kita akan menemukan, nah, ban serep full size dengan toolkitnya. Dan ini kayaknya belum pernah turun nih. Ini ban aslinya Goodyear dia pakainya. Dan sebagaimana mobil mewah pada umumnya, tuh lihat, wah, bludernya mantap. Dan ini nih, Airsus-nya, ya pasti nama juga usia, ada aja masalah sama Airsus. Jadi mobil-mobil kayak gini tuh canggih, nyaman, tapi ada harga selalu ada barang. Yang namanya mobil mahal, part-part yang nempel di mobil ini pastinya juga mahal. Makanya jangan lihat harganya sekarang murah, tapi lihat juga mobil mahal. Mungkin pada saat barunya sekitar 1M kali ya, mungkin almost 1M atau 1M lebih. Gua 2012 itu masih SMP atau SD ya, lupa gua. Jadi kurang begitu paham harga mobil pada saat itu. Ada yang pernah punya mobil ini? Coba dulu waktu pertama kali beli harganya berapa ya. Jadi jangan lupa, kita beli mobil, let's say mobil 1 miliar, tetap itu mobil 1 miliar. Merawatnya nggak sama kayak mobil 100 juta ya. Terus ini mobil kalau kita lihat detail ya, apalagi warnanya grey gini, biasanya kan E-Class tuh warnanya hitam. Tuh, lihat garis-garis bodinya jadi makin kelihatan, padu padan antara chrome sama bodinya ini jadi kelihatan cakep banget. Ini masuk ke dalam, nih lihat, set, ada grey-nya. Sama ini bahan-bahan yang dipakai, yang ini emang agak sedikit keras, tapi dia pakai bahan kulit gitu ya. Sampai sini semuanya empuk, ke bawah juga empuk ya, cakep. Nah, dan ini kayaknya jarang dipakai banget ya. Biasanya penyakitnya itu, power window-nya, itu tombolnya mulai pudar ya. Lama-lama dia jadi putih. Dan ini mobil juga karena rear wheel drive ya. Dia tuh punya tunnel yang besar di sini, dan ini ada drive shaft-nya. Jadi buat dari mesin, transmisi, drive shaft, baru ke gardan belakang. Ya. Terus duduk di belakang ini sudah pastinya mewah. Ya. Bayangin kalian adalah sebuah direktur zaman dulu ya. Atau mungkin 2012 kalian masih jadi pegawai. Kalian melihat bos kalian itu antar jemput ke kantor naik mobil ini. Nah, kalian pengen ngerasain kayak, pengen tahu deh gimana rasanya jadi bos zaman dulu, duduk di belakang sini. Nah, ini emang kursinya kalau dilihat desainnya biasa aja gitu ya, cuma kotak-kotak begini aja. Dan bahannya pun ini kulit asli. Bau-baunya juga bau-bau khas mobil Eropa ya. Tapi ini kalau kita pegang sebenarnya kulitnya biasa aja. Cuma pas kita duduk, ini enak. Ini bisa tidur mungkin di sini ya.
Dan atasnya ini penutup sunroofnya dia masih agak bening. Jadi kalau siang-siang dijemur masih terasa agak panas. Sebaiknya dikasih kaca film lagi. Dan kita di belakang sini duduk kakinya bisa masuk ke dalam. Ini kanan kiri tangan pas. Di sini ada colokan 12 volt ya, cuma belum ada USB-A, USB-C, belum zaman tuh pada zamannya ya. Terus ada asbak mini di sini. Kayaknya emang zaman dulu disiapin buat orang ngerokok di belakang. Nah, ini ada AC yang dia ikut sama AC depannya. Kursinya juga dia kotak begini seperti Mercedes-Benz zaman dulu. Dan kalau kita lihat di belakang, dia punya kray, tapi cuma bisa dikendalikan dari depan. Dari belakang kita nggak bisa naikin sendiri ya. Semuanya rapi ya. Dan biasanya mobil-mobil Eropa seperti ini yang udah cukup berusia, plafonnya udah mulai agak turun. Yang ini di sini nih, udah agak turun di sini. Bukan karena lemnya jelek, tapi bahan busanya yang sobek di dalam. Tapi tenang, udah banyak yang bisa betulin sekarang. Yuk, kita ke depan. Sekarang kita mau masuk ke depan dan ciri-ciri mobil mewah itu, lihat tuh, karetnya di sini ada bludrunya ya. Tuh. Terus bagian sininya juga itu dikasih plastik, jadi bodi mobilnya tuh nggak kelihatan di dalam. Terus ini yang gue bilang tadi ya, tombol-tombolnya penyakitnya Mercedes generasi ini emang suka begitulah. Tapi ini masih bagus sih, cuma bagian tombol ininya aja. Sisanya masih oke, dan bahan-bahan yang dipakai di mobil ini juga bagus semua. Nah, untuk buka bagasi, dia ada di bagian belakang sini. Terus power window juga sudah all auto, bahan-bahannya bagus. Rem tangan ya, masih pakai kaki ya. Jadi rem tangannya kita injak. Terus rilisnya ada di sini ditarik. Nah, seperti Mercedes zaman dulu, zaman sekarang udah pakai electronic parking brake semua. Lampunya diputar di sini dan sudah otomatis ya. Terus di sini dia belum pakai push start stop engine button, tapi setahu gua Mercedes yang tipe ini push start stop engine button itu juga bisa dicopot gitu loh. Nggak tahu yang ini gimana. Kuncinya masih sama seperti Mercedes-Benz yang kita kenal ya. Ini kunci beneran by the way, karena gua beberapa kali nemu lighter buat ini api bentuknya kayak kunci Mercedes. Nyalainnya kita putar aja. Kayaknya kalau pintunya nggak ditutup, dia nggak ada welcome seatnya ya. Aslinya dia bisa maju, mundur, dan setirnya dia sudah elektronik nih buat tilt dan teleskopiknya. Tadi soalnya waktu gua pakai dia langsung maju, setirnya maju, kursinya juga maju. Tapi ini kayaknya karena pintunya lagi kebuka. Oke, buat transmisinya dia tuasnya ini lucu banget ya. Kayak klasik gitu padahal mobilnya nuansanya modern. Ya, sama dia punya pedal shifter, tombol-tombol di setir. Dan kalau yang AMG Line, dia bawahnya itu flat bottom. Ini masih setir yang biasa aja. Terus ada cruise control sama limiter, tapi dia naruhnya di balik setir sini. Agak aneh sebenarnya. Dan untuk lampu sennya ada di sebelah kiri, termasuk juga buat wiper. Nah, sekarang kita masuk ke dalam interiornya. Dan ini adalah Mercedes yang sudah pakai command system. Ya, jadi seperti W204, ya. Dia kayak BMW kali ya dengan iDrive-nya. Layarnya memang kecil dan ini sudah di retrofit dengan Android Auto sama Apple CarPlay yang sudah wireless. Kayak pakai semacam dongle, tapi menurut gua kecil ya, dan layarnya itu kalau pas kita lihat ya kurang tajam. Jadi ya seperti itulah. Cuman yang gue suka adalah tombol-tombolnya tetap banyak. Beda sama BMW yang punya iDrive tombol-tombolnya jadi sedikit, yang ini tetap banyak. Nih, ini buat CD. Dan dia bisa masuk lebih dari satu CD sekaligus ya. Ada banyak tombolnya di bagian sini. Dan ada buat nelpon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ini kalau kalian Gen Z tahu nggak sih ini? GHI JKLMNO. Kan kalau zaman dulu kita ngetik SMS ya. Misalkan kita mau nulis Ridwan, PQR GHI ya, D W A N. Nah, Ridwan tuh gitu caranya. Kalian mungkin nggak ngalamin langsung pakai touchscreen kan? BlackBerry ngalamin nggak? Ada dulu satu. Nah, enggak, Gen Z. Kalau lu pasti ngalamin dulu. Lu udah tua, Re. BB ada dulu, 1, 2, 3. Ada. BB apa? Aduh, Javelin. Javelin ya kalau nggak salah. Apalah itu pokoknya ya. Ini zamannya BB lah, 2012 ya kan? Terus juga, ini yang gue bilang kraynya, tombolnya ada di sini. Jadi buat kray belakang itu ada tombol di sini. Dan ini ada tombol lucu banget nih buat, nah ini coba lihat ke belakang. Gue mau pencet ya. Jadi kalau misalnya kita mau mundur, buat ngeliatnya lebih enak dipencet nih. Kok nggak ini ya? Nyangkut ya? Harusnya dia bisa ngelipet nih si headrestnya. Ah ya sudah lah ya, namanya juga mobil tua. Dan ini untuk park distance controlnya. Dan ciri khasnya Mercedes-Benz, dia nggak cuma dari suara, tapi nanti di sini ada LED-nya nih ya, sensornya kiri kanan. Sama yang belakang itu dari atas tuh. Jadi cakep tuh, bisa ngeliatin langsung. Nah, padahal ini juga sudah ada kamera mundur ya. Kita pencet R di sini,
Nah, dia sudah muncul di sini. Nggak tahu ini bawaan dari mobilnya atau tambahan sih, tapi intinya udah ada aja. Kayaknya tambahan ya. AC-nya sudah dual zone, ada autonya ya. Terus mode juga bisa kita atur ke bawah, ke depan, itu bisa kita atur. Sirkulasinya ini yang agak nyebelin karena meskipun sudah kita taruh sirkulasi dalam, dia suka ngambil sirkulasi luar secara otomatis. Ya, itu nggak tahu kenapa begitu. Kayaknya emang rata-rata semua Mercedes-Benz sampai yang baru pun juga sama seperti itu. Dan kita dapat mode di sini ada C sama S, ada comfort sama sport. Jadi kalau misalkan kita pencet, nanti dia bisa berubah jadi sport atau comfort. Terus, nah di sini ada tempat penyimpanan. Kenapa ini ada apa ini? Oh, kayaknya pernah dipakai buat kawinan kali ya. Makanya ada kembang-kembangnya seperti ini. Nanti kita bersihin aja. Terus ada cup holder, ya, ada asbak juga di bagian sini. Sisanya semuanya masih sama. Tapi interiornya, ya meskipun kerasa jadulnya ya, tapi mewahnya sih, top. Tuh lihat nih, empuk-empuk semua ya. Sampai sini juga empuk. Ya sebenarnya nggak terasa spesial lagi sekarang karena mobil Cina yang murah-murah aja udah pakai empuk-empuk semua. Tapi untuk zaman dulu sih ini, wow, luar biasa. Udah gitu nih kursinya ya. Ini mobil kayak jarang dipakai banget ya. Kayaknya dipakai sendiri doang loh. Yang ini kursinya udah mulai worn out ya. Tapi yang ini sebelah kiri masih bagus, belakang masih bagus. Setirnya yang udah agak worn out. Jadi kayaknya ini 10.000 km dipakai sendiri deh nih. Nggak dipakai buat bawa orang atau bos ya. Tadi ngomong apa? Ini nih. Dia kursinya nggak cuma pakai memory seat kiri kanan, tapi di sebelah sini juga, wah, dia ada buat ngaturnya lagi nih. Jadi buat kita atur lambarnya, side supportnya, sampai ujungnya ini bisa dimaju mundurin. Dan kita punya tempat penyimpanan di bagian sini juga ya. Oke, sama ini ada tempat penyimpanan juga tapi nggak terlalu besar. Nah di sini ada laci. Nah ini 2 stack ya, atas sama bawah. Dan lampunya ini belum LED. Ih, cakep. Ini kayaknya buat AC ya. Nah ya kalau dibuka sini ada AC-nya keluar. Nah ini dongle buat audionya ditaruh dalam karena di bawahnya udah ada aux-nya ya. Nah cuman di jumper lagi jadi aux-nya dia langsung dan bisa ada Android Auto sama Apple CarPlay-nya. Oke, jadi kalau pakai aux gitu kualitas audionya nggak turun. Memang secara audio dia masih standar ya, artinya nggak pakai yang Harman Kardon atau sejenisnya. Nah cuman kalau yang AMG dia sudah pakai Harman Kardon. Belum ada burmesteran di audio yang ini. Sekarang kita mau coba jalan-jalan, gimana rasanya jadi bos. Yuk, let's go. Oke, yuk kita mau jalan dulu. Dan ini kalau kita pasang seat belt, nanti dia akan narik. Twing. Memastikan seat beltnya bener dipakainya. Ya, kursinya kita atur dulu. Dan kalau nggak salah yang ini nih, kalau kita mundur, oh dia nggak turun ya, si spionnya ya. Atau mungkin ada settingannya, kita nggak tahu. Tapi setahu gua, di W204 tuh ada yang turun juga tuh si spionnya. Oke, yuk kita lepas rem tangan. Oh udah ding. Let's go. Yang gue senang dari Mercedes-Benz adalah meskipun dia panjang tapi beloknya kayak bajai, gampang putar balik pakai mobil ini. Ya, betul? Betul sekali. Ini kita mau jalan-jalan. Aduh, astagfirullahaladzim, macetnya kayak begitu. Jadi kita lagi di Cibis ya, karena gue butuh waktu untuk menyendiri buat waktu untuk kerja konsentrasi gitu kan. Nah konsentrasinya di Cibis. Sebenarnya tadinya waktu gue lagi di Bintaro, gue pengen bikin video tentang mobil ini gitu kan. Cuma karena waktunya padet, jadi nggak bisa lah, karena kan kita sama keluarga ya. Dan gue udah coba mobil ini sebelumnya, mobilnya enak. Waktu pertama kali di starter emang ada suara bener-bener completely gone, tapi ada getarannya sedikit. Tapi pas udah jalan, halus. Mesin V6-nya enak. Transmisi 7 speed-nya, ini gas ya. Dia tuh nggak perlu RPM tinggi-tinggi amat buat delivery powernya. Kalau kita masukin ke sport, dia langsung berubah. RPM-nya mainnya lebih tinggi dia. Kita gas aja. Suaranya enak. Suaranya tuh kayak ada gitu, kayak ada siulannya ya. Padahal nggak ada turbonya. Wah gila. Dan power delivery-nya tuh smooth banget gitu. Jadi rasa nariknya tuh kayak elegan gitu. Tuh, kita belok, suspensinya standar ya. Tuh, empuk.
Ini mobil, aduh enak banget loh. Mobil tahun segini. Dan yang gue seneng ya, ini mobil ya. Dia tuh punya logo Mercy di depan. Itu tuh kayak kita mau nembak tau gak? kayak keran gitu loh. Itu langsung memberikan feeling rasa mahal gitu. Nah cuma memang ini mobil pendek ya. Jadi kalau misalkan kalian bawa ini di jalan rusak atau misalkan posisi tiduran tinggi, wheelbase-nya juga panjang, bawahnya seringkali mentok. Wah, mahal memang mobil ini rasanya. Engineering Mercedes-Benz itu memang luar biasa. Gas. Oke, asik ya. Mesinnya masih ada suara raungannya. Power delivery-nya tuh torsinya kayak nonjok gitu, tapi nggak yang gitu, nggak kayak gitu loh. Dan gue suka nih speedometernya tuh kayak kesannya klasik, ada 1, 2, 3, 4, 5. Di era yang semuanya sudah serba digital, ketemu speedometer kayak gini tuh kayak kesannya klasiknya dapet. Dan warnanya kalau malam itu putih, elegan gitu pas dilihat. Suspensinya, bantingannya ini, aduh enaknya. Tapi tetap aja ya namanya sedan, travelnya nggak bisa panjang kayak SUV. Jadi pas kena posisi tidur tetap harus dipelanin karena dia gerakannya nggak sebanyak itu. Sama ini nih, dia pakai ban. Sayangnya bukan ban yang bagus sih gue lihat ya. Jadi udah pernah ganti ban, ganti yang murah-murah. Suara kolongnya lumayan berasa. Harusnya mobil ini suara kolongnya bagus, harusnya senyap. Jadi kalau kalian beli ini, nggak ada salahnya ganti ban yang lebih bagus. Dan jangan lupa 3000 cc V6, silindernya ada 6, nggak mungkin irit, pasti boros. Ini kan mobil biasanya dipakai buat santai-santai aja ya. Lagi pengen coba jalan-jalan gitu kan, nggak buat daily. Enak ini mobil. Kursinya meluk gitu ya. Bisa nih kelihatannya biasa aja, ngotak gitu, tapi pas duduk jalan emang Mercedes-Benz itu buat cruising mantap. Dan jangan lupa dia punya penyakit namanya ecu panggang ya. Sama seperti W204. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ecunya kenapa-napa, bersiaplah. Dia tuh naruh ecu tuh di atas mesin gitu. Jadi panas mesin naik ke atas ya kan, kena ke ecu. Walaupun udah pakai heatsink yang gede-gede tetap aja kalah juga ujung-ujungnya. Enak aja jadi mobil ya. Kalau di sini dia test drive-nya gampang gitu. Di Klaten kita udah ada tol sih sekarang sih. Test drive-nya juga gampang. Wah, ini mobil enak banget. Remnya enak, gasnya enak. Kita keluar sini ya. Oh, kan salah. Malah cruise control yang kita pencet. Tuh, bensinnya habis. Reserve fuel level. Oh, padahal dia masih 1/4 kurang dikit loh. Belum sampai 0 banget, tapi udah tulisannya reserve fuel level. Ajib beloknya. Tapi memang kangen sih bawa sedan. Ya, keluar tol langsung macet ya depan Citos. Ini sesuatu yang kita tidak temukan di Klaten. Nah ya, ini kan lagi sore nih, matahari dari sana. Ini kita buka nih ya. Set. Cuma kadang-kadang kita belok ya. Kadang-kadang mataharinya bukan dari depan, tapi kanan. Nah, ini kita bisa geser ke kanan. Set. Oke. Dah. Kita geser di sini. Jadi kalau ada matahari dari kanan bisa kita halangin. Tapi kalau misalkan tiba-tiba belok lagi, pindahin lagi ke depan. Nggak usah repot-repot. Keluarin aja dari sini lagi. Nah, jadi dia punya 2 sekaligus sun visor. Keren. Ini agak jarang sih di mobil zaman sekarang ya. Kenapa ya? Padahal ini bagus loh. Ya, terus juga lampunya ada, kaca juga ada. Spion sudah elektrokromatik. Sama nih, kita buka ya. Nah, lihat tuh. 2 sekaligus langsung. Keren. Langsung tuh aura mahal dari mobilnya tuh kebuka langsung ya. Dan ketika dipakai pacet-pacetan gini juga transmisinya ternyata lumayan halus ya. Dia nggak kayak Mercedes-Benz yang zaman now ya. Itu dari baru aja kita masukin ke D-nya tuh udah jeduk gitu. Itu bukan rusak, emang dari sananya seperti itu. Kalau ini masih halus. Ini kalau kita udah punya W212 masih mengeluh soal durability, tuh lihat tuh ada Range Rover lewat. Mantap. Itu Range Rover tuh sama mobil Cina lebih awet mobil Cina tuh nggak? Jadi itulah W212 E300. Ya, ini mobil udah tua tapi auranya masih ada, masih enak dipakainya ya. Tapi
seperti yang gue bilang, mobil udah tua, mahal, tetap harus siap-siap buat perawatannya. Kalau misalkan ada yang udah mulai aus, sudah tiba-tiba rusak gitu ya, jangan sampai kita punya duit buat beli tapi nggak punya buat ngerawat. Nah, buat teman-teman yang pernah punya mobil seperti ini, coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bagaimana memeliharanya. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.